Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan sehingga di waktu sekarang ini kita bisa berkumpul meskipun kita tidak berjumpa secara tatap muka. Mudah-mudahan dari waktu yang Allah berikan ini menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur sehingga Allah tambah nikmat yang Allah berikan. Amin Allahumma amin. Sesungguhnya di antara tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan bagi seseorang itu keluarga-keluarga di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ini Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 21. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in hiftum alla ta'dilu fawahidah." Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian senangi, 2, 3 atau 4. Bila kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah satu perempuan saja. Ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, surat nomor yang keempat ayat 3. Itu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sayamu dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ini Allah sebutkan di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat 32. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, Allah berfirman, "Iyakunu fuqara," jika kalian itu miskin, maksudnya adalah pasangan suami istri, yughnihumullahu min fadlih, Dia akan mencukupkan kalian. Maka janganlah khawatiran terhadap orang yang akan menikah menjadi faktor dia terhalangi untuk menikah. Karena faktor banyaknya keluarga atau semacamnya. Sebagian di antara kita mereka takut menikah dikarenakan berpikir bagaimana nanti memiliki istri, bagaimana nanti kalau sudah memiliki anak. Maka yang seperti ini hendaknya dijauhi. Di dalamnya terdapat anjuran untuk menikah dan menjanjikan kecukupan bagi orang yang menikah setelah kefakiran. Dan ini secara fakta demikian itu. Di mana kita bisa menanyakan kepada orang-orang yang telah menikah, bagaimana dahulu sebelum menikah dia memiliki apa. Kemudian setelah berjalan keluarga tersebut, maka dia memiliki berbagai macam bentuk barang-barang yang sangat banyak. Dan ini fakta. Dan merupakan salah satu di antara kabar yang Allah berikan kepada kaum muslimin agar mereka tidak ketakutan untuk menikah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ya ma'syar sabab, man istata'a minkumul ba' falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj."
Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa dapat menahan syahwatnya dan juga menjadikan tameng. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung supaya mau menikah. An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tazawwaju fa inni mukathiru bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi, Abu Dawud dan juga disahihkan oleh Syalbani dalam As-Sahihah. Hanya saja kebanyakan pasangan suami istri mereka kurang dalam memahami ilmu agama. Sehingga kemajuan zaman, kemudahan fasilitas, kemampuan finansial tidak menjamin untuk bisa mewujudkan setiap rumah tangga bahagia. Bahkan bila mana tak diiringi dengan pengetahuan agama yang cukup, bisa saja mereka terseret kepada keluarga yang menyedihkan. Ya, persaingan ekonomi, degradasi moral, salah pergaulan dan berbagai kerusakan yang menjalar pada masyarakat seperti yang kita saksikan ini. Pergaulan dan berbagai kerusakan ini disebabkan karena dangkalnya pemahaman terhadap agama. Oleh karena itu, sedikit dari apa yang akan kita sampaikan ini mudah-mudahan akan bisa mewujudkan kebahagiaan yang mereka idam-idamkan, bahkan yang lebih menyedihkan, ya. Kita lihat orang-orang mereka banyak yang mengalami kandas di dalam rumah tangga mereka. Dari sini harapan kita mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kiat-kiat dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Setiap pasangan menghendaki rumah tangganya bahagia, itu sudah sesuatu hal yang lumrah. Perlu diketahui untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tidak serta-merta terwujud begitu saja, tidak. Namun ada tangga-tangga yang harus ditapai, perjuangan yang harus dilakukan, pengorbanan yang tak kenal lelah, jalan yang terjal dan penuh liku. Bukan dengan badan yang santai, berleha-leha tanpa ada usaha dan juga pengorbanan. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal berikut ini sebagai cara untuk menjaga keutuhan rumah tangga, maka pada bab yang pertama kita memilih istri yang baik. Penting para laki-laki untuk memilih istri salehah, karena istri salehah nantinya akan menemani sepanjang hidupnya hingga menjadi istrinya kelak di dalam surga. Janganlah seseorang di dalam mencari jodoh asal begitu saja dan tidak memperhatikan rambu-rambu di dalam agama. Jangan sampai dirinya menyesal sepanjang hidupnya hanya karena dahulu tidak memperhatikan permasalahan ini. Yang pertama yaitu memilih wanita yang beriman. Wanita yang beriman harus didahulukan dan haram seseorang menikahi wanita yang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 221. Laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita yang musyrik seperti agama Buddha, Hindu, Konghucu, orang ateis, yaitu orang yang tidak memiliki agama kecuali mereka telah masuk Islam. Kemudian yang kedua, hendaknya memilih yang masih gadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil abkari fa innahunna adzabu afwahan wa antaqu arhaman wa arda bil yasir." Hendaknya kalian menikahi wanita-wanita yang masih gadis. Sesungguhnya mereka lebih baik perkataannya, lebih mudah rahimnya untuk memperoleh anak, dan lebih rela dengan pemberian yang sedikit. Hadis ini riwayatkan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syalbani. Lihat pula di dalam As-Sahihah. Demikian pula yang ketiga, hendaknya memilih yang baik agamanya. Memilih istri yang baik agamanya merupakan tuntunan dan juga tuntutan, karena Allah dan Rasulnya memerintahkan hal itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wat-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat." Perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Disebutkan Allah di dalam surat An-Nur, surah yang ke-24, ayat 26. Di antara tanda wanita yang baik agamanya, mereka akan menutup auratnya, taat terhadap perintah Allah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan hal itu. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya, ini diperintahkan Allah. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 59. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan agar mengutamakan agamanya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in. Limaliha wa lihasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Fatfar bidzati din taribat yadaka." Wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan juga karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian poin yang keempat, memilih wanita yang subur peranakannya, karena tujuan menikah adalah ingin mendapatkan keturunan. Maka hendaknya laki-laki melihat saudara-saudara wanita tersebut yang akan dinikahi. Ya, dengan seperti itu dia akan tahu apakah saudara-saudaranya banyak ataukah tidak. Ini indikasi untuk menentukan bahwa wanita tersebut adalah wanita subur. Disebutkan dalam satu hadis, An Ma'qil ibni Yasar qala, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin." Ya Rasulullah, sungguhnya aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki nasab dan juga kecantikan. Walakinnaha la talidu afa atazawwajuha. Hanya saja tidak memiliki anak, bolehkah aku menikahinya? Fanahahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Summa atahu saniyah faqala misla dzalik. Kemudian laki-laki ini datang kedua kalinya, berkata sebagaimana yang pertama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanahahu, melarangnya. Summa atahu tsalisata faqala misla dzalik. Kemudian datang lagi yang ketiga kalinya. Rasulullah pun mencegahnya sebagaimana yang pertama dan kedua. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal walud
fa inni mukatsiru bikum. Nikahilah wanita yang penyayang dan juga subur, karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan juga disahihkan oleh Syalbani dalam Irwaul Ghalil. Kemudian poin yang kelima, hendaknya memilih wanita yang penyayang. Karena istri yang penyayang akan selalu merindukan suami dan juga menyayangi anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsiru bikum." Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani. Dari sini kaum muslimin mereka banyak yang jatuh cinta kepada wanita-wanita yang cantik. Seperti ini sebenarnya perkara yang lumrah, merupakan tabiat manusia. Hanya saja karena memang memilih wanita yang cantik merupakan anjuran dari bagian agama ini, penyejuk hati. Namun perlu diwaspadai, bila agamanya buruk, jangan mudah-mudah untuk merasa mampu memperbaiki. Kemungkinan pertama, wanita yang tidak baik tersebut, dia bisa diperbaiki dan mau bertobat kembali di jalan yang benar. Namun tetap memiliki masa silam yang suram, yang tidak baik. Kadang-kadang hal ini mengganggu rumah tangganya. Kemungkinan yang kedua, dia berubah sementara waktu agar bisa menikah dengan laki-laki yang dia kehendaki tersebut. Setelah itu ia kembali dalam tabiatnya yang buruk. Oleh karena itu, sikap seperti ini taubahnya mempertaruhkan masa depan. Hendaknya orang-orang yang nekat untuk hanya memilih wanita-wanita cantik dan memiliki tabiat yang buruk, akhlak yang rusak, masa silam yang suram, hendaknya bersiap-siap menghadapi berbagai kemungkinan yang buruk. Melipat gandakan kesabaran, karena merubah tabiat yang buruk bukanlah perkara yang mudah, kecuali wanita-wanita yang dirahmati Allah. Dan insya Allah akan ada pembahasan tersendiri insyaallah taala. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sairil muslimin innahu wal ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.